Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Adi Bowo. Perkenankan, saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman hidup saya. Pengalaman ini sangat unik sekali, jarang terjadi di negara manapun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat negara kita yang kita cintai ini. Pengalaman ini untuk membangun mental bangsa kita agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan berakhlak mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saya mohon tonton video ini sampai tuntas. Video ini sangat panjang dan beberapa episode. Pengalaman ini sangat sulit bisa dilakukan oleh orang lain karena menyangkut harga diri. Mungkin di Indonesia hanya saya yang bisa melakukan seperti ini. Saya berdoa kepada Allah SWT sambil menangis, terseduh-seduh, saya ingin mencoba hidup di dalam penjara. 6 tahun kemudian, doa saya dikabulkan oleh Allah SWT. Mungkin banyak orang menanggapi bahwa saya ini orang gila. Logikanya banyak orang melakukan kejahatan sampai kabur-kaburan pada nggak mau hidup di dalam penjara. Kisah ini kisah nyata, sangat layak untuk ditonton oleh bangsa kita yang kita cintai ini, untuk membangun keadilan sosial yang adil dan beradab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tekan tombol lonceng, subscribe agar bapak-bapak, ibu-ibu bisa nonton cerita video ini sampai tuntas. Karena video ini bisa bermanfaat buat membangun akhlak anak cucu kita. Banyak orang menanggapi saya ini orang gila. Namun demikian saya tidak peduli dengan omongan orang. Karena saya tidak merasa gila. Kisah ini kisah nyata, kisah yang sangat panjang, kisah yang aneh, kisah yang sangat unik dan lucu. Menyangkut moral bangsa kita yang kita cintai ini. Saya mohon tonton terus video ini karena ada beberapa episode. Mudah-mudahan semua ini, kisah ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Awal tahun 1979, saya baru menikah dengan seorang wanita cantik. Kala itu usia saya baru 24 tahun. Saat itu usaha saya jual beli motor, mengikuti jejak kakak saya. Dan saat itu saya tinggal di rumah mertua.
Pada suatu hari saya kedatangan tetangga namanya E, menawarkan sebuah motor Vespa 1973. Kondisi motor tersebut hancur, rusak berat, mesinnya macet. Bodinya pun juga hancur. Motor tersebut layak sebagai barang rongsokan. Karena saya sebagai pedagang motor tersebut akhirnya sama saya dibeli dengan kesepakatan harga 175.000. Kala itu pasaran motor Vespa tersebut tahun 1973 yang normal di kisaran harga 250.000. Setelah motor tersebut dibeli sama saya, motor tersebut sama saya direparasi. Mesinnya diperbaiki turun mesin dan bodinya pun diperbaiki, dicat ulang semuanya. Sehingga motor tersebut menjadi normal kembali seperti motor baru dengan menghabiskan biaya kurang lebih 50.000. Setelah satu bulan, motor tersebut sama saya dijual kembali dengan harga 250.000 melalui media iklan Pikiran Rakyat. Namun setelah motor tersebut terjual kurang lebih 3 minggu, saya kedatangan beberapa anggota Propos Auri dari Husen ke rumah saya. Maksudnya menanyakan bahwa benar bahwa saya membeli motor Vespa dari saudara E. Kala itu saya sedikit kaget. Saya jawab benar. Saya tanyakan, emang ada apa? Saya beli motor dari saudara E dengan kondisi motor rusak dan hancur. Saya beli motor komplit dengan surat-suratnya, baik STNK, BPKB, dan faktur dan lainnya. Setelah itu anggota Propos pulang, namun besoknya anggota Propos datang kembali ke rumah saya. Mereka mengatakan agar saya bisa bersedia diperiksa di kantor. Saya katakan siap. Karena saya sedikit pun tidak merasa bersalah. Akhirnya saya diperiksa di kantor Propos Auri. Setelah diperiksa di kantor Propos Auri, saya diinterogasi oleh petugas Propos. Di situ sudah ada saudara E. Terus saya tanya, motor tersebut dikemanakan? Terus saya ditanya motor tersebut dikemanakan? Saya katakan motor tersebut sudah saya jual kembali kepada orang lain melalui iklan Pikiran Rakyat. Terus anggota Propos nanya kembali, saudara bisa menunjukkan rumah yang beli motor tersebut? Saya jawab bisa. Yang belinya siapa? Saya jawab saudara Denny. Alamatnya di mana? Saya jawab di Malebel. Saudara bisa menunjukkan rumahnya? Saya jawab siap, bisa. Akhirnya saya dengan anggota Propos datang ke rumah saudara D yang beli motor dari saya itu. Namun ketika saya datang ke rumah saudara D, motor tersebut tidak ada di rumahnya. Motor tersebut
lagi dipakai sama pamannya, anggota TNI. Akhirnya saya kembali ke kantor propos untuk diinterogasi kembali. Besok paginya saya dengan saudara E, kasus ini dilimpahkan ke kantor polisi. Namun demikian, setelah saya di kantor polisi, saya dibebaskan karena saya dinyatakan tidak bersalah. Hanya saudara E yang ditahan. Seiring berjalan waktu, polisi berhasil mengambil motor tersebut dari saudara D untuk diproses untuk dijadikan barang bukti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, episode ini yang pertama sampai di sini dulu. Besok lusa kita sambung ke episode yang kedua. Tonton terus kisah ini karena kisah ini sangat seru sekali. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.